Selamat pagi, inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pelarian buronan kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa, berakhir. Maria akhirnya diekstradisi dari Serbia pada hari Rabu waktu setempat. Saat ini Maria dalam perjalanan menuju Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli memimpin langsung ekstradisi Maria bersamaan dengan kunjungan kerjanya ke Serbia sejak tanggal 4 Juli yang lalu. Pemerintah Indonesia secara resmi menyelesaikan proses penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia. Maria Pauline Lumowa adalah salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit atau LC fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, di mana saat itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah dengan kurs pada saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Woworuntu. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Maria telah terbang ke Singapura dan selama 17 tahun terdeteksi berada di Belanda, kemudian ditangkap di Serbia pada Juli 2019. Saat ini Maria dalam perjalanan menuju Indonesia, diperkirakan akan tiba di Jakarta siang nanti. Pesawat yang membawa buronan kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa dan tim dari Kemenkumham Republik Indonesia kembali ke Indonesia dan akan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada siang hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan Minanti Rohanta yang saat ini berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten untuk informasi selengkapnya. Minanti, apa saja proses persiapan yang Anda saksikan di sana? Ya, Robert, dapat kami sampaikan bahwa di belakang saya ini nanti akan ada konferensi pers dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Setibanya nanti di Terminal 3 VIP Bandara Soekarno-Hatta. Jika diketahui saat ini posisi pesawat yang membawa buronan Maria Pauline Lumowa tengah berada di udara di atas Pulau Sumatera, lebih tepatnya di Riau. Jika dilihat dari flight radar, dapat kami sampaikan bahwa pesawat yang membawa Maria Pauline ialah pesawat Boeing 777 dengan nomor pesawat Garuda Indonesia atau GA9790. Diketahui tadi pesawat tersebut terbang dari Serbia sekitar pukul 3:56 sore hari waktu Serbia dan sempat transit di Banda Aceh untuk mengisi bahan bakar aftur, dan dari Banda Aceh pun berangkat pada pukul 8:02 pagi tadi, dan saat ini pun terlihat di flight radar yaitu berada di atas Riau atau Pekanbaru. Jika dilihat ini perjalanan sekitar 16 jam, maka diperkirakan dari Banda Aceh pun tadi sekitar pukul 8 pagi berangkat, maka akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta yaitu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kami masih menunggu nanti tibanya Maria Pauline Lumowa bersama dengan tim dari Kementerian Hukum dan HAM di Terminal VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan tadi Bu kami sempat bertanya kepada pihak Humas Kementerian Hukum dan HAM ada berapa orang yang akan tiba di sini. Dirinya pun menyebutkan ada sekitar 15 hingga 20 orang yang akan tiba. Setibanya di bandara nanti protokol kesehatan akan dilakukan, yaitu pemeriksaan swab test bagi seluruh tim Kementerian Hukum dan HAM, baik juga pada buronan Maria Pauline Lumowa. Dan nanti setelah swab test dilakukan barulah akan ada keterangan resmi dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan setelah konferensi pers kemungkinan akan dibawa Maria Pauline Lumowa ini akan dibawa ke Bareskrim ataupun langsung ke LP Perempuan di Pondok Bambu atau Tangerang. Ini pun masih belum dapat dipastikan tadi oleh pihak hukum, maksud kami oleh pihak Humas Hukum dan HAM, karena nanti keterangan resmi akan disampaikan langsung oleh Yasona Lauli. Robert. Ya, Minanti, ekstradisi ini memakan waktu 1 tahun dari Juli 2019 hingga Juli 2020. Apa informasi Anda himpun mengenai proses ekstradisi ini? Ya Robert, jadi memang ini ekstradisi langsung dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ketika melakukan kunjungan kerja ke Serbia, yaitu pada Sabtu yang lalu 4 Juli.
Jadi di sini pun ketika melakukan proses ekstradisi ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyampaikan setelah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa ini dari pemerintah Serbia. Yasona mengungkapkan bahwa upaya ekstradisi Maria ini sebenarnya tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik antar negara serta komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Lalu Yasona juga menuturkan bahwa pemulangan Maria ini sempat mendapat gangguan seperti upaya hukum agar dapat lepas dari proses ekstradisi dan upaya dari sebuah negara untuk mencegah ekstradisi. Namun Yasona kembali menegaskan bahwa pemerintah Serbia komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia ini tak lepas dari pendekatan tingkat tinggi antara petinggi pemerintah Serbia dan juga mengingat hubungan yang sangat baik antara kedua negara ini. Lalu juga Yasona menambahkan bahwa ekstradisi Maria tak lepas dari asa timbal balik karena sebelumnya Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Niko Iliv pada tahun 2015. Jika kita melihat kembali pada bulan Oktober di tahun 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan dana senilai 1,7 triliun ke PT Gramarindo Group milik Maria Pauline Lumowa dan juga Andrian Woworuntu. Lalu pada September 2003, Maria Pauline Lumowa terbang ke Singapura sebelum sebulan ditetapkan sebagai tersangka, dan di tahun 2009 keberadaan Maria Pauline Lumowa terdeteksi di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura. Lalu di tahun 2010 dan 2014 pemerintah Indonesia ajukan ekstradisi Maria ke pemerintahan kerajaan Belanda. Sedangkan di tanggal 16 Juli 2019, NCBC Interpol Serbia menangkap Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Nikola Tesla Serbia. Jadi tadi kami juga sempat berbincang kepada pihak Humas Kementerian Hukum dan HAM, diinformasikan bahwa Maria Pauline Lumowa ini sudah sekitar 1 tahun berada di Serbia karena memang sebelumnya dia di Belanda lalu pindah ke Serbia pada tahun lalu, barulah ekstradisi ini bisa dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM yang memang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Serbia. Demikian Robert yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Minanti Rohanta atas informasi Anda. Demikian informasi kami dalam Headline News. Tetaplah bersama kami. Setelah Pagi Indonesia akan kami mulai untuk Anda sesaat lagi.